Oke, baiklah teman-teman semua. Kembali lagi bersama dengan saya. Pada video kali ini saya akan memberikan satu penjelasan saya untuk meng-counter attack terhadap kaum muslim atau kaum di luar Kristen yang mau mengatakan bahwa Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga tertulis bahwa Yesus mengajarkan dua kalimat syahadat. Dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah, dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus, Yesus Isa Rasulullah. Ini kalimat syahadat pada zaman Isa. Dikatakan la ilaha illallah, Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusannya. Itu adalah klaim mereka bahwa Yohanes pasal 3 itu adalah dua kalimat syahadat. Yang mana yang pertama bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini mereka mengklaim bahwa yang pertama ini adalah kalimat syahadat, dan yang kedua mereka mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Oke, melalui ayat itu pun saya akan buktikan bahwa Yesus bukan hanya sekedar utusan. Saya mengatakan bukan hanya sekedar, karena kami pun mengakui bahwa Yesus itu pun utusan, ya. Tapi bukan hanya sekedar utusan, ya. Bukan hanya sekedar utusan, tetapi lebih daripada itu, hakikat dia adalah Allah. Utusan adalah peran. Dia diutus untuk melakukan satu perannya, fungsinya, ya. Tapi hakikat dia tidak pernah hilang di dalam dirinya. Nah, di sini saya mau berkata begini. Yang pertama, para orang-orang di luar Kristen yang bertanya tentang pasal 17 ayat 3 ini, dan yang mengklaim bahwa itu adalah kalimat syahadat, dan mengatakan bahwa itu adalah mengatakan Yesus adalah utusan. Yang pertama yang saya mau katakan bahwa stop mengais-ngais di Bible untuk membenarkan Quranmu dan oknum yang ada di dalam Quranmu, ya. Saya tegas berkata seperti itu, stop mengais-ngais, ya. Karena Anda mengais-ngais untuk membenarkan kitabmu dan oknum yang ada di dalam kitabmu, ya. Stop mengais-ngais di dalam Bible atau Alkitab, karena Alkitab kami tidak pernah membutuhkan kitab lain untuk membenarkan Alkitab kami, ya. Justru sebaliknya, kitab lain membutuhkan Alkitab Bible untuk membenarkan kitabnya. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, yaitu Yesus bukan hanya sekedar utusan, ya. Tadi saya sudah berkata bahwa Yesus bukan hanya utusan, ya, tapi dia adalah Allah. Terlihat dari mana? Kalau teman-teman baca di dalam pasal yang sama yang mereka klaim di ayat yang ketiga itu, ini di ayat atasnya, ayatnya yang kedua, teman-teman akan dapatkan bahwa sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya, ya. Jadi di sini konteksnya adalah Yesus berbicara kepada Bapa, atau doa Yesus kepada Sang Bapa, di mana Yesus berkata bahwa Bapa itu telah memberikan kuasa kepada Yesus atas segala yang hidup. Saya mengatakan kepada teman-teman semua bahwa di mana ada mandat yang berkata kepada ciptaan untuk menguasai seluruh ciptaan, ciptaan tidak punya kuasa sepenuhnya. Yang punya kuasa sepenuhnya adalah Allah. Saya berikan premisnya begini. Allah yang memiliki kuasa atas seluruh bumi. Premis kedua, Yesus punya kuasa atas seluruh bumi. Maka keterangannya, Yesus adalah Allah. Oke. Jadi, Yesus bukan hanya sekedar utusan. Dia mengatakan diri dia adalah utusan. That's right, betul. Karena dia datang, dia melakukan apa yang Bapa kehendaki. Oke. Tapi bukan sekedar utusan. Bukan berhenti di utusan itu. Dia pun adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 saya sudah pernah berkata itu, saya sudah menjelaskan itu. Bisa dilihat di video saya yang saya tampilkan di layar. Nah,
Yesus bukan hanya sekedar utusan, tapi dia pun adalah Allah. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga yang saya akan berikan kepada teman-teman semua yang mungkin lebih menohok, yaitu klaim Muslim berkata bahwa Yesus hanyalah utusan, dan yang kedua itu adalah kalimat syahadat. Maka klaim itu akan menembak dan memukul kepala atau otak Anda sendiri. Kenapa? Karena klaim itu akan menentang pikiran doktrin Anda sendiri. Apa itu? Kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah kalimat syahadat, maka kamu tidak percaya bahwa monoteisme. Kamu percaya Tritunggal, ya. Kenapa? Karena Yesus posisinya berbicara kepada Bapa. Kalian percaya bahwa Allah kalian ada yang namanya Bapa? Saya mau bertanya. Karena konteksnya Yesus berbicara kepada Bapa. Jangan tebang pilih. Kalau Anda mengklaim itu untuk membenarkan kitab Anda, maka Anda pun harus mau berkata bahwa ternyata di dalam pasal 17 Yohanes ini ada oknum Tritunggal di dalam, ya. Yesus dan Bapa dan Roh Kudus, ya. Jadi Anda bukan monoteisme, Anda mengakui Tritunggal, ya. Jadi jangan asal sembarang mengklaim, nanti kena kembali ke kepala Anda, ya. Anda menghantam kembali kepala Anda sendiri dengan perkataan Anda. Mengklaim-klaim, itulah. Jangan asal mengklaim, jangan asal mencomot-comot, ya. Untuk teman-teman Kristen saya mau berkata bahwa tidak perlu ragu dengan klaim mereka seperti itu, karena itu sudahlah menjadi masalah klasik, yaitu cocokologi, ya, comotologi, ya, atau comotologi, ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, artinya stop. Di awal saya sudah berkata bahwa stop mengais-ngais kebenaran Alkitab untuk membenarkan kitab Anda dan oknum yang ada di dalam kitab Anda. Karena Alkitab, sekali lagi, tidak membutuhkan kitab apapun di dalam dunia ini untuk membenarkan Alkitab, Bible kami. Dia hanya cukup membuktikan bahwa dia satu-satunya kitab yang sahih akan kebenarannya. Saya sudah pernah berkata bahwa Alkitab kita muncul dalam keadaan kritis berpikir. Yunani, semua ada. Semua membedah Alkitab ini. Tapi dia dengan leluasa naik atas permukaan dan membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya kebenaran yang sahih. Mungkin ini dapat memberkati kita semua. Thank you. God bless.